teman-teman, kenalin, nama aku Gaida Rahma. Aku dikenal sebagai anak yang selalu ceria dan hobinya membaca novel. Tapi, di balik keceriaanku, aku juga pernah berpikir tentang sesuatu yang mungkin kalian juga pernah ngalamin. Ya, benar sekali, rasa insecure. Kalian pernah gak sih lagi asik-asik ngaca, terus make up, dan tapi ada kalanya kamu mikir, perasaan muka aku gini-gini aja deh, hidung aku gak mancung, pipi aku terlalu cabi, perasaan teman-teman aku cantik-cantik deh, hidung mancung, terus banyak yang suka lagi. Ini amat ya jadi manusia. Dan yang terakhir, kalian pernah gak sih mikir ketika ngadepin begitu banyak masalah dalam hidup ini, dan sampai mikir kayaknya jadi hewan lebih enak deh, tinggal makan, tidur, selesai. Jadi manusia ngadepin banyak masalah. Nah, dari video yang aku tampilin tadi, pasti kalian pernah kan ngalaminnya? Jujur aja deh, gak apa-apa. Tapi, kalian sadar gak sih kalau sebenarnya manusia itu merupakan makhluk yang paling spesial di muka bumi ini dibandingkan makhluk-makhluk lainnya? Sebagaimana sependapat oleh para ilmuwan filsafat diantaranya yaitu Demokritos dan Aristoteles. Beliau berdua sama-sama berpendapat bahwa manusia dan hewan itu sebenarnya sama. Tapi yang menjadi membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuannya dalam berpikir. Manusia memiliki kemampuan dalam berpikir, sedangkan hewan tidak ada. Selain itu, Aristoteles juga berpendapat bahwa manusia adalah thinking animal dan kebahagiaan atau eudaimonia, yang dimana akan tercapai ketika manusia itu mampu mewujudkan potensi rasional dan reflektifnya secara utuh. Selain sebagai makhluk berpikir, manusia itu menurut fitrahnya juga merupakan makhluk yang beragama, atau homo religius yang memiliki kesadaran keagamaan serta kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama sehingga akan mengangkat harkat dan martabatnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pemahaman tersebut kalian pasti tahu kan bahwa manusia itu memang makhluk yang paling spesial di muka bumi ini dibandingkan makhluk lainnya. Tentang konsep manusia menurut Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada Anas, yang kedua ada Al-Bashar, dan yang terakhir ada Al-Insan. Yang pertama yaitu Anas. Kata Anas ditemukan sebanyak 240 kali di dalam 53 surah di dalam Al-Quran. Nah, konsep Anas itu sendiri menggambarkan manusia itu sebagai makhluk sosial, dan kata Anas yang banyak disebutkan menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup saling berinteraksi, berpasangan, dan berkembang menjadi suku, bangsa, agar saling kenal mengenal. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Yang kedua, Al-Bashar. Al-Bashar muncul di 26 surah dalam Al-Quran dan disebutkan sebanyak 36 kali. Istilah Al-Bashar dalam Al-Quran menggambarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk biologis yang memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, hubungan suami istri, rasa aman, dan kebahagiaan. Sama seperti hewan aku, ikan cupang ini. Nah, sifat ini dimiliki oleh seluruh manusia, termasuk para nabi dan rasul, sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk biologis mengalami proses hidup seperti makhluk
lainnya, yaitu lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, dan berkembang biak. Karena itu, manusia itu perlu menjaga kehidupannya dengan makanan yang selalu halal serta bergizi, serta membangun keluarga melalui pernikahan. Dalam menjalani hidup, Allah memberikan manusia kebebasan dan kemampuan sesuai dengan batas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian, konsep yang terakhir yaitu Al-Insan, di mana disebutkan sebanyak 73 kali yang tersebar dalam 43 surah di dalam Al-Quran. Nah, Al-Insan itu sendiri di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa manusia itu makhluk yang utuh, terdiri dari jasmani, rohani, serta dalam makna Al-Insan itu sendiri menunjukkan sifat manusia yang selalu lembut, mudah lupa, dinamis, dan terus bergerak untuk berkembang. Selain itu, manusia juga memiliki potensi positif untuk tumbuh secara fisik, mental, dan spiritual, tetapi juga berpotensi untuk melakukan hal negatif, yakni bisa membawa pada perilaku yang buruk. Namun, keunikan dari manusia itu sendiri adalah terletak pada perpaduan tubuh dan jiwa yang menjadikannya makhluk istimewa, berbeda dengan makhluk lainnya, yang dimana manusia juga mampu menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi, serta dengan kemampuannya yang berpikir dan berbicara, manusia juga mampu membedakan baik dan buruk, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan membangun budaya dan peradaban Islam. Seperti yang aku singgung sebelumnya, konsep manusia itu kan adalah Al-Insan, cenderung bisa melakukan hal positif maupun hal negatif. Sehingga dari segi maknanya bahwa manusia itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah yang pertama, sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, kemuliaan manusia, yakni memiliki indera dan akal, serta mempunyai tempat tinggal yang layak dan memiliki regenerasi. Kemudian untuk kelemahannya diantaranya adalah manusia itu makhluk yang lemah, kemudian juga cenderung menggunakan akalnya, memiliki sifat sombong, tidak mau berterima kasih, mudah putus asa, mencelakakan diri sendiri, suka membantah, terus suka bersifat tergesa-gesa, memiliki sifat pelit, suka mengeluh, kemudian juga kecenderungan berbuat maksiat. Kemudian untuk fitrah manusia, bahwa manusia itu cenderung memiliki sifat yakni religius, yakni agama, kemudian yang kedua intelektual, sosial atau berkelompok, asusila, mempertahankan diri dari yang tidak baik, terus juga ekonomi, seni, kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kebutuhan, cinta tanah air. Nah, dari penyampaian aku sebelumnya, memang cenderung manusia itu suka melakukan kemaksiatan ya, hal-hal yang bersifat negatif. Tetapi meski begitu, keistimewaan pada dasarnya manusia itu tidak terletak pada kesempurnaannya, melainkan pada kemampuannya, yakni memilih antara kebaikan atau keburukan, antara syukur atau kufur, lalu antara menggunakan akal atau hawa nafsu. Fitrah yang Allah tanamkan menjadi kompas agar manusia tetap berada di jalan yang benar, sementara pendidikan dan agama berperan sebagai penuntun agar potensi itu berkembang secara optimal. Dengan demikian, manusia sejatinya adalah makhluk yang terus belajar, menjadi manusia yang menyadari kelemahannya, mengasah kelebihannya, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai hamba sekaligus pemimpin di muka bumi ini. Disitulah kemuliaan manusia yang sesungguhnya. Jadi apa? Kita tidak boleh tidak bersyukur sebagai manusia, tetapi kita tidak boleh juga lupa meskipun kita memiliki kelebihan, tetapi kita juga memiliki kekurangan, yakni cenderung melakukan kemaksiatan. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai menata hati dan pikiran kita. Itulah tadi penyampaian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.